periode era pra-kemerdekaan. Yang kedua, pada periode kemerdekaan. Yang ketiga, pada periode Orde Lama. Keempat, pada periode Orde Baru. Yang terakhir, pada Orde Reformasi. Apabila Anda perhatikan, sejarah Pancasila sebagai dasar negara melalui sebuah proses yang sangat panjang. Artinya, keberadaannya tidak serta-merta kemudian langsung menjadi dasar negara. Tapi ada beberapa diskusi, ada beberapa hal yang menurut para pendiri negara ini patut dicermati sehingga di kemudian hari benar-benar memberikan sebuah manfaat bagi bangsa dan negara ini. Coba kita lihat, saudara, pemikiran The Founding Father kita. Apabila Anda perhatikan, kemungkinan besar ini pada saat saya beri tugas Anda juga telah membaca bahwa dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin dan Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara Indonesia. Jadi dua tokoh inilah sebenarnya yang memberikan sebuah usulan bagaimana seharusnya dasar negara yang digunakan oleh Indonesia ini. Sementara itu tokoh yang lain, yaitu Dr. Supomo, menyampaikan pandangan terkait aliran atau paham kenegaraan yang kemudian lahir paham integralistik. Apa itu paham integralistik? Sebuah paham atau aliran bahwa untuk membangun sebuah negara tidak cukup hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat individual, tapi juga memikirkan hal-hal yang bersifat kolektif. Maka kemudian lahir paham integralistik seperti yang diungkap atau seperti yang dikemukakan oleh Dr. Supomo. Kaitan dengan dasar negara, Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama menyebut bahwa dasar negara itu sebagai filosofi Grundslag bagi Indonesia merdeka. Apa maksudnya filosofis Grundslag? Filosofis Grundslag itu adalah dasar negara merupakan fundament, merupakan filsafat, merupakan pikiran yang mendalam, jiwa, hasrat yang mendalam, sehingga di atasnya dapat didirikan negara Indonesia merdeka. Kaitannya dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno juga menyebut bahwa dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau sebagai pandangan hidup. Atas dasar itulah, saudara, maka keberadaan Pancasila selain sebagai dasar negara juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Sebagai fundament, sebagai landasan, sebagai pedoman kemana arah masyarakat dan bangsa Indonesia ini hendak melangkah. Usul Soekarno tersebut disampaikan pada pidato 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyatakan bahwa ada 5 dasar yang dapat dijadikan atau yang harus dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian 5 dasar itu setelah mendapat masukan dari Muhammad Yamin pada waktu itu, maka 5 dasar itu disebut atau dinamakan Pancasila. Maka dari fakta sejarah 1 Juni 1945 atau berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, maka 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Hal ini telah dikuatkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Namun demikian, saudara, beberapa ahli tata negara itu ada yang berselisih pendapat. Hal ini biasa dalam sebuah
analisis atau sebuah pemahaman. Tetapi karena pemimpin negara sudah menetapkan bahwa 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, maka saya dengan kalian harus mengikuti bahwa ketetapan itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila. Kemudian siapa yang dimaksud dengan tokoh demokrat itu? Pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ketiga, Ahmad Subarjo. Keempat, Muhammad Yamin. Kelima, Wahid Hasyim. Keenam, Abdul Kahar Muzakir. Ketujuh, Abikus Cokro Suyoso. 8, Kiai Haji Agus Salim. 9, Alexander A.A. Maramis. Makanya dikatakan panitia 9 karena jumlahnya 9 orang. Dari 9 orang ini ada satu yang beragama non-muslim, yaitu Alexander Andreas Maramis, atau yang disebut dengan atau yang dikenal dengan A.A. Maramis. Namun demikian saudara, walaupun A.A. Maramis ini beragama non-muslim, urusan negara tidak mencampur adukan antara agama dan negara. Oleh sebab itu, 9 orang ini akhirnya apa? Dapat menciptakan, dapat merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita kaji hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui pada materi pokok atau isi pembukaan, yaitu di dalamnya terdapat nilai-nilai atau sila-sila dalam Pancasila. Menurut teori Stupenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa Pancasila ini sebagai Rechtside, artinya ide hukum tertinggi. Oleh sebab itu di Indonesia Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa? Segala peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Sebab apabila bertentangan, maka itu batal dengan hukum. Yang berikutnya adalah pembukaan. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, dan yang terakhir adalah rakyat itu sendiri sebagai pelaksana dari pembukaan dan batang tubuh tersebut. Yang berikutnya adalah penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Apabila diperhatikan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungannya itu ada dua. Pertama, bersifat kausal, yang kedua, bersifat organis. Apa maksudnya hubungan yang bersifat kausal? Hubungan yang bersifat kausal maksudnya bahwa hubungan tersebut mengandung pengertian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebab atau penyebab keberadaan munculnya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apa isi dari batang tubuh itu sendiri? Isi batang tubuh adalah pembukaan, pasal-pasal mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Jadi pasal 1 sampai dengan pasal 37 itu memiliki hubungan kausal dengan pembukaan. Artinya ada hubungan sebab akibat yang menyebabkan adanya pasal 1 sampai pasal 37 karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Yang kedua, memiliki hubungan organis. Maksudnya apa? Antara pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, dengan dijabarkannya Pancasila ke dalam pasal-pasal, maka Pancasila itu tidak saja merupakan satu cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif yang harus diakui, yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikutnya, saudara, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang pertama berintikan persatuan. Di situ dikatakan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intisari yang pertama ini ada di sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi, pokok pikiran yang pertama ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila ketiga. Pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial maksudnya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila diperhatikan, pokok pikiran yang kedua ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Yang keempat, yang ketiga, pokok pikiran berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berdaulat rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya, pokok pikiran yang ketiga ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Pokok pikiran yang keempat ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar itulah, saudara, maka keberadaan Pancasila yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau filsafat oleh bangsa Indonesia tidak saja dikatakan sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang kemudian dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikemas menjadi 4 pokok pikiran utama: persatuan, keadilan, kedaulatan, dan ketuhanan. Adapun ruh ketuhanan atau yang menjadi azas moral penyelenggaraan bangsa dan negara ini, Anda dapat perhatikan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, saudara, kalau ada pertanyaan silakan. Itu beberapa materi yang saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Ya, kalau tidak ada, untuk sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa daftar hadirnya, Mas. Mas Ketua Kelas, Anda sudah daftar, sudah punya nomor ya, tanda tangan elektronik saya ya untuk absen? Belum ya? Belum, Pak. Oke, habis ini saya kirim ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.